Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan isi dengan bedah masalah, yaitu kajian yang membahas, yang menelaah masalah, persoalan, problem, yang mana masalah tersebut kita akan bedah dari perspektif Al-Quran dan Sunnah. Kita akan mulai dari masalah pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga serta tim dan jamaah percikan iman selalu sehat dan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon penjelasan. Apakah kita boleh takziah kepada keluarga atau kerabat yang non-muslim? Itu kasusnya, itu masalahnya. Boleh nggak sih kita bertakziah? Takziah itu artinya mengucapkan duka cita, ikut belasungkawa, ikut bersedih, ya, berempati atas musibah yang menimpa teman, saudara, tetangga kita karena ditinggal wafat oleh orang terdekatnya. Pertanyaannya gimana kalau dia non-muslim? Boleh tidak? Tentu saja kalau Anda datang memberikan ucapan duka, mensupport agar dia kuat, ya, tidak ada masalah. Kepada non-muslim, agama apapun dia. Saya punya teman yang Kristen. Ternyata ayahnya meninggal. Saya datang ke rumahnya. Saya mengucapkan ikut berduka. Saya mendoakan agar yang ditinggal bersabar. Jadi selama di wilayah itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kita mencampur adukan, ya. Yang tidak boleh itu kita mencampur adukan keyakinan dan ritual. Nah, kalau mereka sedang melakukan ritual, kita tidak ikut dulu. Kita tunggu dulu. Tapi kalau di luar ritual, lebih bersifat kemanusiaan, ya silahkan saja. Dan kita disuruh untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, sekalipun dia berbeda agama dengan kita. Kalau urusan dunia mah, tetap aja harus kita jalin kebaikan, gitu. Tetap kita harus menegakkan kejujuran, kita harus menegakkan keadilan. Kenapa? Karena Islam itu agama yang menyuruh kita menebar kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami utus engkau kecuali untuk menebar cinta kasih, rahmah kepada seluruh alam. Yang dilarang, ada yang dilarang. Kita memohonkan ampunan untuk yang wafat tapi dia tidak seagama dengan kita. Nah, ini yang dijelaskan di At-Taubah 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Itu yang dilarang. Tidak boleh nabi dan orang beriman memohonkan ampunan kepada orang yang sudah wafat dan dia tidak seagama dengan kita. Lil musyrikin, bagi yang musyrik, ya, gitu. Kenapa? Ya, karena Tuhan yang dia yakini dengan Tuhan yang kita yakini berbeda. Jadi, mohon maaf misalnya Anda punya ibu beragama Hindu, gitu. Ya, tentu Anda boleh hadir dalam Anda sebagai anak dong, ya. Anda ikut hadir dalam
prosesi pemakamannya, segala sesuatunya, tapi Anda tidak kemudian berdoa Robbighfirli wali walidayya warhamhuma, karena sudah selesai hubungan Anda dengan orang tua Anda sampai beliau wafat. Dan kita boleh menghadiri hal-hal yang non ritualnya, ya. Ustadz, saya hadir di situ tapi saya tidak ikutan. Iya, artinya Anda tidak ikut ritualnya, tapi Anda hadir karena dia ibu Anda, karena dia ayah Anda. Yang tentu saja ada satu prosesi tertentu yang dilakukan oleh yang agama yang diyakininya. Tapi Anda hadir di situ bukan ikut-ikutan melakukan ritual. Hadir, ya hadir secara fisik. Ya itu tidak ada masalah, gitu ya. Jadi yang dilarang itu memohonkan ampunan. Itu dijelaskan di dalam At-Taubah ayat 113. Kalau mengucapkan duka cita, mendoakan agar yang ditinggal wafat diberi sabar, tabah, ya. Semoga Anda diberi kesabaran, ketabahan, gitu. Saya dan keluarga ikut berduka. Nah, itu kan boleh, ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya tentang hukum sholat di Rebo Wekasan, tolak bala di bulan Muharram. Mohon penjelasannya Ustadz. Bulan Sofar, maaf. Di bulan Sofar, ya. Begini sahabat yang Allah muliakan. Luruskan dulu cara berpikir kita bahwa Islam tidak pernah menganggap ada hari jelek, hari buruk, bulan jelek. Nggak ada. Catat itu. Tidak ada istilah hari buruk. Tidak ada istilah bulan yang buruk. Apalagi disebut Sofar itu bulan bala. Nggak ada. Itu mitos, ya. Islam mengajari kita semua hari, semua bulan, semua waktu, apabila kita isi dengan amal soleh, itulah waktu yang terbaik. Karena itu ketika bicara waktu, Allah berfirman umum. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi. Kecuali kalau mengisi waktunya dengan iman, amal soleh, dan saling berwasiat dalam kebaikan dan kebenaran. Berarti tidak ada konsep bahwa bulan Sofar itu bulan tolak, bulan banyak bala, gitu ya, banyak ujian, gitu. Sampai-sampai ada budaya kalau nikah di bulan Sofar tuh aneh. Hah? Kok nikah di bulan Safar sih? Itu bulan yang jelek itu. Itu mitos, itu khurafat, itu tiaroh, ya. Tiaroh itu kan suatu yang dilarang oleh agama. La udwa wala tiarata wala hammata wala sofaro, gitu, ya. Jadi ternyata keyakinan bahwa bulan Sofar itu bulan sial itu kebiasaan jahiliyah. La adwa, ya. Jadi dulu orang jahiliyah bilang bulan Sofar mah bulan penyakit, gitu loh. Maka dikata la adwa, bulan Sofar itu bukan bulan penyakit. Wala tiarota, tidak boleh di bulan Safar itu beranggapan sebagai bulan sial, ya. Jadi Nabi sudah meluruskan faham jahiliyah yang mengatakan bahwa Sofar itu bulan buruk, gitu loh. Sampai Nabi mengatakan la adwa wala tiarata wala hamata wala sofaro. Wala sofaro. Dan tidak boleh beranggapan bulan Safar itu bulan bala, bulan jelek. Itu ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau Anda, saya, orang yang mau belajar agama,
dengan benar, maka tidak ada faham bahwa bulan Safar itu bulan bala, nggak ada. Bulan penuh bulan penuh penderitaan, tidak ada. Itu kebiasaan jahiliyah yang sampai-sampai oleh Nabi diluruskan. La adwa wala tiarata. Tidak ada ya istilah bulan Safar itu bulan penyakit. Wala sofaro, dan jangan beranggapan bulan Safar itu bulan penuh bala, penuh penderitaan gitu. Ya, itu udah jelas. Dari situ maka Anda bisa baca ya. Kalau yang namanya sholat tolak bala, rebo wekasan yang sering dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita itu, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, itu termasuk yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya sholatnya itu 4 rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah dan baca Al-Kautsar 17 kali. Kemudian rakaat berikutnya Al-Ikhlas 15 kali. Rakaat berikutnya Al-Falaq dan An-Nas 2 kali, ya kan? Gitu. Jadi itu sama sekali tanpa mengurangi rasa hormat, tidak ada dalil, ya. Bahkan itu kata Nabi keyakinan jahiliyah. Kalau kita beranggapan Safar itu bulan yang penuh bala. Bala itu maksudnya ujian, penderitaan, penyakit, kan gitu. Apalagi menganggap sial gitu. Tiaroh. Kata Nabi, la tiarota. Jangan menganggap sial pada hari tertentu, bulan tertentu, atau ada benda tertentu. Nah, termasuk tiaroh kalau misalnya Anda beranggapan kalau ada gerak-gerak di mata tut gitu, wah, you bakal nangis. Nah, itu tiaroh sebenarnya. Jangan beranggapan bahwa itu kesialan gitu, suatu yang sial, ya, begitu. Atau suatu yang dianggap mendatangkan kebaikan. Kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, beres-beres, nanti bakal ada tamu. Nah, itu namanya tiaroh juga, kan gitu. Nah, jadi memang ada kebiasaan-kebiasaan di kita yang harus dibenerin, harus dilurusin, ya, termasuk sholat rebo judulnya juga coba Anda lihat, wakasan. Anda lihat wakasan kan bukan bahasa agama Islam, maksudnya bukan bahasa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wakasan itu kan bukan bahasa Arab, ya nggak sih? Dari situ aja udah kelihatan kalau tidak ada sholat ibadah khusus, puasa khusus yang berkaitan dengan menolak bala di bulan Safar. Bahkan Nabi dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan, kalau Anda beranggapan bulan Safar itu bulan sial, itu adalah faham jahiliyah. Semoga kita semua oleh Allah dilindungi dari faham-faham yang harus diluruskan, dari pemikiran yang harus dibenerin. Ya, memang di beberapa bulan yang lalu ada yang WA ke saya, Ustadz, saya mau menikahkan anak, gedung yang kosong itu di bulan Safar, Ustadz. Nah, terus ya ambil aja tuh. Ternyata gedung teh banyak yang kosong di bulan Safar. Karena banyak mitos yang beranggapan nikahin anak di bulan Safar teh akan menjadi masalah rumah tangganya di kemudian hari. Banyak orang yang nikahnya di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah bermasalah. Ya, ada banyak yang nikahnya di bulan Muharram bermasalah. Dan banyak yang nikah di bulan Safar baik-baik saja. Jadi baik-baik saja atau bermasalah rumah tangga itu nggak ada kaitan dengan tanggal dan hari pernikahan. Jadi itu sudah bisa dimentahkan, dibatalkan kalau ada yang bilang bulan Safar itu pernikahannya bakal kacau balau. Banyak ya. Saya nikah di bulan Safar gitu
Ya. Jadi tidak ada istilah bulan Safar itu pernikahan bakal hancur. Banyak yang nikah di bulan Rabiul Awal, nikah di bulan Muharram, nikah di bulan Zulhijjah. Kalau bermasalah mah bermasalah aja. Jadi nggak ada kaitan dengan masalah bulan. Ya, gitu. Yang penting bagaimana kita memanage rumah tangga. Itu kan. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang mirip. Ya. Ustadz, betul enggak kalau meninggal hari Jumat tidak akan dihisab? Sehingga banyak yang mengatakan bagus kalau meninggal di hari Jumat. Teman-teman, Nabi Muhammad meninggal di hari apa? Coba saya tanya. Baginda Rasulullah meninggal di hari apa? Hari Senin. Ya. Jadi Anda jangan kemudian memvonis, wah meninggalnya Jumat bagus banget ya. Nah, ada preman di ujung Berung ditembak sama polisi karena merampok gitu. Hari Jumat, apakah Anda akan bilang, preman itu ditembak tuh polisi, habis dia ngerampok terus ngelawan ditembak maut hari Jumat, bagus banget itu meninggalnya hari Jumat? Pakai logika tuh, masa ya karena hari Jumat orang yang ahli maksiat kemudian tidak dihisab? Semua orang mati dihisab. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu mengantar mayat ke kubur ya, sebelum meninggalkan itu fas'alut tathbit fa innal ana yus'al. Kata Nabi, mohonkan kekuatan kepada almarhum, karena sebentar lagi almarhum akan dihisab. Yus'alu itu akan dihisab. Tidak ada, kata Nabi, kecuali yang matinya hari Jumat. Nggak ada dalil yang mengecualikan. Ya, nah jadi mitos juga nih. Jadi banyak mitos gitu nih. Bahwa kalau mati hari Jumat lebih bagus daripada hari-hari lain. Mati hari Jumat tidak akan dihisab. Itu semua kudu dibenari. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih dan panutan kita, meninggalnya bukan hari Jumat, meninggalnya hari Senin, gitu. Dan Anda perlu tahu kan, yang namanya meninggal, nggak bisa milih-milih hari. Meninggal itu misterius waktunya, misterius tempatnya, misterius sebabnya. Ya, makanya masuk akal kalau meninggal itu yang membuat baik atau buruk bukan harinya, tapi dalam keadaan apa kita mati. Ada yang meninggal sedang sholat pas malam minggu, ya bagus saja. Ya, itu meninggalnya lagi sholat, hanya sayangnya malam minggu gitu. Terus apa masalahnya? Ya, gitu. Ada orang yang mati tapi sedang berbuat maksiat di hari Jumat. Masa kita bilang, bagus banget ya matinya hari Jumat, padahal dia lagi maksiat loh. Nggak bisa kan? Kita punya logika seperti itu. Yuk, pakailah akal sehat kita. Makanya kalau mendengar informasi itu, logika kita juga kudu jalan gitu. Jangan langsung terima, oh iya. Kenapa? Ya, yang penting mati mah dalam keadaan soleh. Wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkan hamba seperti wafatnya orang-orang soleh yang mendahului hamba. Ma'al abror, beserta orang-orang yang abror. Para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang soleh yang wafat dengan baik. Wafatkan hamba seperti mereka. Gitu. Jadi, bukan ya Allah wafatkan saya hari Jumat. Bukan. Wafatkan saya ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kapan? Terserah Allah yang punya kuasa dan rencana memberikan umur, waktu, sebab, tempat kepada kita. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz, keluarga, dan jamaah percikan iman diberi kesehatan, berkah, dan husnul khatimah. Ustadz, teman saya sering curhat tentang suami yang tidak memberi nafkah karena dia melihat teman saya
kerja, padahal suaminya ahli ibadah, tahajudnya katanya nggak pernah ketinggalan, suka ke majelis taklim. Sekarang teman saya nggak kerja, udah 1 bulan karena sakit. Yang ingin saya tanyakan, apakah salah meminta suaminya untuk cari pekerjaan? Tapi suaminya malah cuek. Gimana Ustadz? Nah, ini yang nggak benar gitu. Suami ahli ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin saum Senin Kemis. Kewajiban utama dia tidak lakukan. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf nih, kewajiban suami. Kewajiban ayah nih. Ya. Ada orang yang nggak pernah tahajud karena dia cari nafkah untuk keluarganya. Dia pergi ke pasar jam 12 malam. Dia nggak pernah sholat tahajud. Ini lebih mulia. Ini lebih mulia daripada orang yang tahajud tapi tidak pernah memberikan nafkah kepada anak istrinya. Karena tahajud itu sunnah, memberikan nafkah itu wajib. Nah, ini kadang-kadang kita suka apa ya? Padahal agama Islam itu udah begitu indah ngatur kehidupan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Berarti kita ini dalam hidup utamakan dulu yang wajib gitu loh. Suami Anda rajin tahajud, rajin saum Senin Kemis, tapi gawena di imah, di rumah aja. Ya kan gitu. Diam aja di rumah. Ada yang cari nafkah. Ini keliru. Keliru gitu. Kenapa? Karena kewajiban suami itu wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jelas ayatnya. Kewajiban ayah, kewajiban suami, rizquhunna, memberikan nafkah kepada istrinya. Wa kiswatuhunna, memberikan pakaian kepada istrinya. Sampai detil, ya. Memberikan sandang, pangan, papan kepada istri dan anak-anaknya. Gitu. Ini malah rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin wirid, tapi tidak melaksanakan kewajiban mencari nafkah. Ini yang disebut dengan apa ya? Seperti soleh tapi tidak soleh. Gitu. Seperti soleh tapi tidak soleh. Ada orang yang seperti tidak soleh tapi soleh. Apa yang seperti tidak soleh tapi soleh? Iya, ada orang yang nggak pernah tahajud. Sholat wajib dia lakukan. Kenapa? Karena dia menafkahi anak dan istrinya. Jam 11 malam udah pergi ke pasar. Ya, karena memang pasar sayur mayur itu malam gitu loh. Dia beli, dia siapkan. Pagi-pagi dia ngedorong roda jualan sayuran. Bapak ini nggak pernah duha. Bapak ini nggak pernah tahajud. Tapi bapak ini tetap subuh mah dia laksanakan. Sholat wajib dia laksanakan. Hanya yang sunnah-sunnah dia tidak laksanakan. Karena berjibaku, berjuang menafkahi istri. Ini orang soleh. Asli dia orang soleh. Ada orang yang nggak gawe. Istri yang gawe. Istri yang memeras keringat. Dia baca Quran. Ya, datang ke masjid, tahajud. Apa menurut Anda ini orang soleh? Coba. Ya, dia zolim sama keluarganya. Nah gitu teman-teman sekalian. Makanya kita harus memahami itu secara komprehensif. Umar bin Khattab itu pernah marah. Pernah marah kepada siapa? Kepada orang yang duduk di masjid. Wiri zikir. Umar 1 kali lewat. Oh dia duha gitu kan. Gitu. Tiap Umar lewat, jam di mana itu waktunya mencari nafkah gitu kan. Masih di masjid juga. Umar masuk. Kata Umar, wahai saudaraku, tiap aku lewat, kamu lagi zikir, lagi wirid, lagi sholat. Kamu cari nafkah gimana? Apa kata dia? Ya Amirul Mukminin, alhamdulillah. Allah memberikan rizki kepada saya. Saya cukup duduk aja di masjid. Saudara saya dagang di pasar. Dan saya mendapat nafkah dari saudara saya itu. Anda tahu nggak? Umar mah orangnya kan tegas gitu kan. Demi Allah, kata Umar,
saudaramu itu lebih soleh dari kamu. Nah, itu cara berpikir pengganti Rasul, khalifah gitu. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita dalam beragama ini yang benar, ya, yang benar. Mana yang wajib, mana yang sunnah, gitu. Makanya saya bilang, ada orang yang seperti soleh, tapi dia dolim sama istri dan anak. Ada orang yang seperti tidak soleh, tapi dia berjuang menafkahi anak dan istrinya. Seperti kurang soleh ya, dikatakan kurang soleh, tahajud nggak pernah, duha nggak pernah. Tapi yang wajib dia lakukan, gitu loh. Ya nggak? Nah, jadi kita ini harus berpikir yang proporsional tentang agama. Harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang utama. Jadi sebenarnya, ya kasus yang Anda sampaikan itu, ya harus dibenerin tuh cara berpikir suami. Harus dibenerin. Bahwa mencari nafkah itu wajib. Ya. Yang mencari nafkah mah bukan istri atau suami di mana-mana juga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat-ayatnya tegas. Laki-laki itu pelindung, pemimpin bagi wanita karena laki-laki berkewajiban. Wa bima anfaqu, ada jelas. Karena suami wajib menafkahi. Kata-kata menafkahi itu penting gitu loh. Ya, gitu. Ya, kecuali ada uzur, suaminya sakit, ya. Istri berjuang mencari nafkah, itu istri dapat pahala berlipat-lipat. Karena suaminya uzur, sakit. Ini mah ada suami yang baik-baik saja. Tapi karena pemalasan dan istrinya pandai cari rejeki, akhirnya istrinya dieksploitasi, gitu. Ya, semoga kita semua oleh Allah dilindungi dari hal-hal yang buruk. Amin ya robbal alamin. Ya. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ada beberapa non-muslim sudah terbiasa bilang bismillah, alhamdulillah. Bagaimana hukumnya ya? Atau hanya sebatas ucapan saja? Karena beliau merasa kalau udah bilang begitu, mau makan bismillah, katanya tenang. Gimana Ustadz? Ya, itu mah, kita nggak bisa menghukumi. Anda punya teman non-muslim, kalau mau makan teh bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya gimana kabar? Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Ya itu mah berarti ucapan alhamdulillah dan bismillah itu menjadi ucapan yang tidak bernilai ibadah bagi mereka. Itu bernilai baik. Jadi Anda perlu bedakan antara baik dan ibadah. Bagi kita, bismillahirrahmanirrahim, itu ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu ibadah. Tapi bagi non-muslim, bismillahirrahmanirrahim, itu ucapan baik. Alhamdulillah, itu ucapan baik. Kan gitu. Banyak saya kenal dengan non-muslim. Ya. Gimana kabar? Alhamdulillah. Pak Am, alhamdulillah anak saya udah beres sekolahnya. Ya. Alhamdulillah. Jadi, dia berulang-ulang mengucap, dan alhamdulillahnya itu fasih gitu loh. Lekoh kata orang Sunda mah. Lekoh. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Ya. Saya punya teman non-muslim, alhamdulillah, dan kalau nyebut Allah itu pakai subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gitu loh. Ya masa cek kita teh, Bapak kok Kristen bilang subhanahu wa ta'ala? Ya biarin aja gitu. Justru yang saya aneh, orang Islam nggak berani nyebut Allah. Gimana Mbak rencana pernikahan? Ya, saya serahkan saja kepada yang di atas. Nah, di atas teh berit apa ucing kan gitu. Kadang-kadang saya nggak ngerti orang Islam tidak pede mengatakan Allah gitu loh. Ya saya gimana takdir Allah saja. Kan enak dengarnya. Gimana Mbak rencana pernikahannya? Ya kita serahkan saja sama yang di atas. Serahkan sama yang di atas. Boleh jadi kita paham yang di atas tuh pencipta kita. Tapi masa sih nggak pede untuk bilang untuk mengatakan Allah gitu loh. Masa non-muslim ada yang bilang Allah subhanahu wa ta'ala gitu? Ada, saya
punya kenalan non-muslim. Dan itu bukan hanya dengan saya aja. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Alhamdulillah. Kan gitu. Saya punya teman, dia motivator kan gitu. Motivator. Nah, dia kalau mau ngasih materi itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara, gitu kan. Orang-orang mikir, dia teh muslim apa non-muslim sih? Sebenarnya dia non-muslim, tapi memang kalau mau bicara itu sudah terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau dia ngomong gitu, masa kok kita dibenerin? Ya biarkan saja. Tapi kita sebut amal baik. Karena itu ucapan baik. Tapi kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu amal soleh. Itu bedanya amal baik dan amal soleh. Kalau amal baik itu dasarnya iman, kalau amal soleh itu dasarnya iman, kalau amal baik mah dasarnya kemanusiaan, gitu. Itu bedanya. Ya, jadi Anda nggak usah bingung-bingung dengan teman Anda yang suka baca Bismillah, Alhamdulillah, gitu. Ya, biarin saja. Anda bingung, non-muslim kok ngomong gitu, ya biarin saja. Ya. Oke, kita bahas pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah termasuk buang-buang waktu kalau kita mengisi hidup untuk hobi, misalnya olahraga, ngurus tanaman, ngurus binatang peliharaan? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, ada yang bilang gini, kamu mau waktu dihabisin untuk ngurus tanaman, ngurus bunga aja. Nah, apakah itu sia-sia? Yuk, kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Tabrani. Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lahwun wa la'ibun. Setiap aktivitas yang tidak ada zikir kepada Allah, itu lahwun walaibun. Itu sia-sia. Illa arba. Kecuali 4. Mula'abatur rajuli imra'atahu. Ketika seorang suami ngobrol kesana kesini, istri ngobrol sana sini dengan keluarganya. Itu zikrun, kata Nabi. Itu zikrullah. Saya ngobrol sama istri, ya kan gitu. Setengah jam, 1 jam. Ngobrol apa? Ya ngobrol santai aja. Ngomong itu A, B, C, D, kan gitu. Itu ibadah. Zikrullah. Gitu. Ya. Jadi, bapak-bapak jangan gini. Ayah, mending gak ngobrol sama mama. Itu sia-sia. Nah, jangan. Karena kata Nabi, kullu syai'in laisa fihi zikrullah illa arba. Ya. 4 yang menjadi zikrullah padahal seperti sia-sia. Jadi seperti sia-sia padahal zikrullah. Mula'abatur rajuli imra'atahu. Ya. Suami atau istri menghabiskan waktu berdua sekalipun seperti tidak ada guna, tapi itu ibadah. Ngobrol, ya kan gitu. Jalan-jalan. Ayah, mau ke mall yuk. Ayah mah nggak punya uang atau mah. Ente mah jalan-jalan. Lihat-lihat aja. Nah, jalan gitu ya. Itu namanya mula'abatur rajuli imra'atahu. Itu termasuk zikrullah. Yang kedua, wa ta'dibur rajuli farasahu. Kita itu kalau orang tuh kan ada hobi dengan binatang kesayangan. Nah, itu bukan sia-sia, ya. Kalau dulu binatang kesayangannya itu kuda gitu. Jadi kuda dilatih, kuda dimandiin ya. Kuda dikasih makan. Nah, zaman dulu kuda. Mungkin ada yang senang karena domba, ya kan gitu. Nah, jadi dia itu ada waktu luangnya itu ngurus domba gitu. Ya. Ngurus kucing gitu ya, mandiin kucing, ngasih makan kucing kan gitu. Ngelatih kucing. Nah, itu bukan sia-sia. Kategorinya zikrullah kata Nabi, ya. Nah, kemudian wa masyuhu bainal gharadain, berlatih untuk ketangkasan diri. Sebut sajalah nge-gym. Olahraga
Itu zikrullah. Ya, bukan sia-sia. Kamu mah jam 7 sampai ke jam 8 buang-buang waktu. Nah, kamu jalan tuh. Olahraga sehari 2 jam gitu. Buang-buang waktu. Bukan buang-buang waktu. Itu zikrullah. Wa masyuhu bainal ghorodin. Jadi melatih diri, kalau zaman dulu memanah, berkuda, ya. Kalau zaman sekarang berenang, nge-gym, senam, itu bukan sia-sia gitu. Wa ta'limur rajuli as-sabahata. Dan orang belajar atau mengajar sabahah, berenang, yaitu berolahraga gitu ya. Jadi yang bukan sia-sia itu adalah kita ngajak ngobrol, main sama keluarga. Jadi kalau ada bapak main sama anak kan gitu, bukan sia-sia Pak, itu ibadah gitu. Jadi jangan beranggapan main sama anak teh sia-sia, itu tuh ibadah. Jangan beranggapan ngobrol sama istri, sama suami itu bukan ibadah. Itu zikrullah, kata Nabi, itu bagian dari zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Kita ngurus binatang kesayangan kita. Apakah kuda? Zaman dulu mah rata-rata kuda, ya kan gitu. Nah sekarang makan bisa kucing, bisa kelinci, ya kan gitu. Bisa ikan gitu. Dan itu merupakan bagian dari sesuatu yang menghibur kita, tapi dikategorikan sebagai ibadah, kan gitu. Dan apa? Berolahraga gitu. Serta kita mengajar atau belajar sesuatu yang membuat kita sehat gitu. Jadi kalau suami ibu Senin sepedahan, hari Sabtu teh di jam 7, jam 10 baru balik, kadang duhur, ayah buang-buang waktu, kalah kesah sepedahan. Itu teh zikrullah gitu. Asal selama sasapedahannya tidak diisi dengan maksiat, asli we sasapedahan. Asli we main futsal, asli we nge-gym kan gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi ada orang yang menganggap sesuatu itu sia-sia, sebenarnya bukan sia-sia gitu ya. Itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tabrani, dan ditulis oleh Syekh Albani dalam Silsilah Al-Ahadisis Shahihah. Jadi hadisnya sahih. Semoga Bapak Ibu sahabat yang Allah muliakan, kita semua oleh Allah selalu dibimbing dengan kebaikan. Demikian sahabat percikan iman, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.